Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 26 Agustus 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas perkenanan-Mu bagi kami. Mari Bapa, Engkau memberkati hidup kami, hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami, supaya hidup ini tidak menjadi sia-sia. Kami tahu bahwa di dalam perkenanan-Mu itu, Engkau terus menyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Saat ini, di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati kami, sehingga firman ini menjadi bagian dari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Tesalonika 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap bahwa kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah keadilan sosial dalam iman Kristen. Di dalam kehidupan kita berbicara tentang keadilan sosial, terlalu sakit bagi orang-orang yang merasakan tidak ada keadilan dalam hidupnya.
Tapi di dalam kehidupan, seringkali para penguasa mau supaya hidup adil. Itu dirasakan semua orang. Namun dalam kenyataannya, itu tidak dirasakan oleh semua orang yang dikatakan sebagai keadilan sosial itu. Karena berbicara tentang kehidupan sosial, itu ada banyak bentuk. Dari orang yang paling kecil sampai orang yang paling besar. Jadi kita dipanggil sebagai orang-orang yang terus memperjuangkan keadilan sosial itu. Pada teks bacaan kita belajar tentang bagaimana Paulus dia di dalam surat kedua kepada jemaat di Tesalonika itu mau menggambarkan bahwa ada kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir kembali di dalam kehidupan bersama dengan umatnya. Dengan api yang bernyala-nyala. Bahkan orang-orang yang jahat akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi di dalam kehadiran Yesus Kristus mau memberikan kita pertanyaan. Apakah dalam kehidupan ini kita sudah saling menyapa satu dengan yang lain? Paulus, dia menyapa dan mengapresiasi orang-orang suci di Tesalonika. Dan dia bilang bahwa orang yang fasik akan mengalami pembalasan Tuhan atas kedatangan yang kedua itu. Tuhan memberikan perhatiannya bagi manusia. Maka dari itu dia hadir di dalam pengajarannya, di dalam bagaimana dia melakukan apa yang Allah kehendaki. Paulus dia mengoreksi gagasan keliru bahwa kedatangan kedua telah terjadi. Ada ajaran-ajaran yang kemudian sebelumnya itu tidak sesuai, dan Paulus mengoreksi itu. Nubuat bahwa kemurtatan akan terjadi sebelum kembalinya Tuhan, sehingga dia mendorong supaya orang suci di Tesalonika itu hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Berbicara tentang manusia tidak terlepas dari bagaimana kehidupan itu kadang-kadang membuat diri menjadi yang lebih baik, merasa sudah baik tanpa Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Tetapi dalam hal ini mau ditegaskan bahwa Tuhan akan hadir. Dan kehadirannya itu akan membuat sehingga kehidupan kita berbalik. Kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup hari ini kesempatan untuk bagaimana kita segera berbalik kepadanya. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti kita juga diberikan kesempatan untuk menghadirkan keadilan itu dalam kehidupan kita. Ini pilihan dan ini tugas kita. Maka dari itu, mari dalam kesempatan hidup yang berharga ini kita benar-benar melakukan apa yang mau Allah nyatakan di dalam diri kita.
sehingga semua orang bisa merasakan berkat melalui tindakan kita. Kiranya Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.